para pemirsa Suyanto.id. Ayo, sekarang kita saatnya untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari bersama adalah bahayanya narkoba lewat mata. Dan ini ternyata ini juga sama bahayanya dan lebih bahaya daripada narkoba. Apa narkoba? Di episode 1 sudah dijelaskan bahwa gadget-gadget, HP-HP itu menjadi narkoba lewat mata. Tentu saja ini adalah lebih bahaya daripada narkoba karena untuk pemenuhannya itu lebih mudah. Kecuali narkoba itu untuk pemenuhannya itu perlu upaya karena jual belinya itu sangat diawasi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita bersama Pak Kiai Kiai Haji Abdullah Denis Setiawan, SE, MPD. Beliau ini sebentar lagi akan menjadi doktor karena kandidat doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah pemimpin pondok Bidayatus Salihin. Ya, Bidayatus Salihin itu artinya katanya Pak Kiai tadi adalah lari mendekat ke jalan Allah. Artinya mendekat ke jalan Allah. Nah, kita sapa Pak Kiai kita, tapi sebelum menyapa Pak Kiai, support kita, dukung kita dengan cara klik subscribe video ini supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Kiai dan dari Suyanto.id, dan juga share video ini supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat sehingga narkoba itu bisa diperangi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah baik, Bro. Nah, kita kan sudah menyelesaikan episode pertama kemarin, Pak Kiai ya. Jadi narkoba ternyata adalah hal yang bahaya dan mengancam generasi muda kita. Nah, itu sebetulnya bagaimana Pak Kiai bahayanya dibandingkan dengan narkoba atau sama dengan bahaya narkoba? Gimana Pak Kiai? Baik, Bro. Terima kasih atas waktunya. Kiai jelaskan bahwa bahaya narkoba dan bahaya narkoba itu sama sifatnya dalam hadisnya. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam otak ini adalah merupakan bagian yang paling penting bagi manusia, Bro. Ya. Kalau kita melihat, kalau kita angkat tangan kita ini di sini, ini ada ada bagian otak yang sangat dan paling istimewa, Bro. Ya. Bagian itu disebut biasanya kalau Kiai kepada para santri dan tamu itu Kiai akan menyebutkan namanya prefrontal cortex. Ya, betul. Itu prefrontal cortex. Nah, setahu Kiai untuk penelitian yang meneliti ini, Jordan Bradman itu menyatakan bahwa otak yang seperti ini, PFC ini ada hanya kepada manusia. Ya. Sehingga bisa membedakan kita dengan yang namanya dengan binatang. Nah, karena bagian ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk kita agar supaya mampu memberikan, memiliki dan memiliki etika, memilih dan memiliki dan mempunyai etika. Itu yang paling penting di situ, Bro. Sehingga kita bisa menentukan baik dan buruknya. Nah, biasanya kalau otak yang tadi prefrontal cortex itu biasanya itu seperti kayak seorang pemimpin. Dia selalu bertanggung jawab kepada fokus yang disebut dengan konsentrasi, memahami apakah itu benar ataukah salah, mengendalikan diri sehingga menindak kepuasan tersebut, dan mempunyai pikiran yang kritis dan selalu merencanakan yang terbaik. Ya, oke Pak Kiai. Mohon saya menyela. Lalu apa yang kortek tadi? Apakah bagian depan kortek kita itu apakah terganggu ketika orang
terlibat atau terjerumus kepada narkolepma. Gimana Pak Kiai penjelasannya? Baik, Prof. Kalau korteks itu ada masalah terganggu karena dia korteks di sini menyangkut adanya suatu kepribadian sosial yang harus ditempuh itu, Prof. Nah, karena otak PFC itu tadi otak yang paling mudah mengalami suatu kerusakan. Nah, jika PFC-nya itu rusak, maka kepribadian orang itu sangat cepat berubah. Nah, hal itu bisa dilakukan atau bisa dikenakan karena contohnya karena benturan fisik, zat kimia, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dan ternyata penyebab yang paling rusak dan sangat rusak adalah pornografi yang Kiai sebut kemarin bab 1 itu adalah narkolepma, Bro. Oke, ya. Narkolepma. Karena Pak Kiai ya, kalau pornografi itu adiksinya itu lebih tinggi karena anak-anak itu punya imajinasi dan melihat, nonton, ada suaranya, ada barangnya, ada gambarnya, sehingga lebih menarik ya Pak Kiai. Sehingga dia akan meracuni otak depan kita, korteks di depan kita ini. Maksudnya otak depan korteks itu. Nah, begitukah Pak Kiai? Betul, Bro. Nah, cara penanggulannya hal seperti itu sebetulnya bagaimana kita pornografi itu dia mempengaruhi otak dan pikiran seseorang itu, Bro. Nah, oleh karena itu, Bro, contohnya misalkan kalau kita menganalogikan ada seorang yang bernama X saja, 12 misalkan, melihat gambar dengan menjurus ke hal yang nikmat itu, awalnya dia merasa kaget melihat konten porno, dia kaget dan awalnya itu jijik. Karena ada sistem limbik di otak manusia, sehingga menjadi aktif itu otaknya, sehingga limbik itu mengatur emosi, keinginan makan. Jadi itu yang harus diketahui oleh para pendengar ya. Nah, bisa mempengaruhi minum juga, bisa mempengaruhi yang namanya seks. Ya. Nah, sistem limbik ini yang paling penting, yang paling perlu diketahui adalah mengaktifkan namanya dopamin, Bro. Dopamin. Nah, dopamin ini memberikan rasa senang, saran, dan sekaligus ini yang paling bahaya adalah kecanduan. Gitu, Bro. Ya, dopamin. Terutama orang-orang yang edik itu dopaminnya itu artificial, tidak alami. Dopamin yang alami adalah misalnya kita ketemu orang tersenyum, lalu sukses, bahagia. Juga pada perokok itu juga tercipta dopamin ketika dia merokok. Adalah dopamin merupakan enzim yang bertanggung jawab kepada kebahagiaan. Nah, kalau kita ngomong-ngomong begini ini Pak Kiai, ini juga bisa menampilkan dopamin kita dan juga endorfin kita, sehingga enzimnya itu adalah enzim yang mendukung kesehatan jiwa dan raga kita. Nah Pak Kiai, gimana bentuk-bentuk pasien yang sudah adiksi di dalam pornografi yang ada di internet, ada di gadget-gadget, ini jumlahnya puluhan ribu Pak Kiai. Bahkan gadget-gadget, bahkan konten-konten yang porno itu dilihat begitu ditayang, itu beda dengan konten kita Pak Kiai. Konten kita kalau ditayang seminggu 200 paling. Kalau yang porno itu ditayang seminggu itu sudah 30 juta bisa Pak Kiai. Nah ini kan luar biasa. Oleh karena itu orang tua harus paham bagaimana anak-anaknya ketika melihat gadget itu kemana saja. Dan oleh karena itu harus dikendalikan. Setuju nggak Pak Kiai? Anak-anak kita, orang tua harus paham terhadap penggunaan gadget bagi anak-anak terutama balita misalkan saja. Gimana Pak Kiai? Sangat setuju, Bro, karena ini memang awal dari kecanduan terbukanya yang namanya dopamin itu, sehingga dia menjadikan rasa timbul penasaran dan ingin tahu. Nah, kalau terus-menerus ini bisa mengakibatkan kecanduan yang sangat luar biasa, Bro, karena
kecanduan dari narkolema itu ibaratkan sifatnya hampir sama dengan narkoba. Cuman bedanya tadi Prof sudah mengatakan bahwa untuk yang narkolema itu bisa dilihat dan tidak ada yang melarang, istilahnya bebas gitu. Ada SOP, nggak ada SOP-nya hukum. Kalau terjadi setelah terjadi kejadian yang menyebabkan dan mengakibatkan dia kecanduan, barulah dari pihak orang tua ataupun keluarga baru mencari seperti apa untuk penanganannya. Jadi untuk adiksinya atau kecanduannya itu sama, Bro. Ya, ya sama dan akan parah dan akan menjadi lebih banyak, tetapi mungkin fenomenanya itu tidak seperti narkoba. Kalau narkoba memang ada petugas BNN ya yang mencegahnya. Tapi kalau narkolema itu kan belum menjadi objek yang begitu seperti narkoba, dan bahkan lebih bahayanya ketika dia ingin melihat situs porno itu gampang saja, mau tidur di kamar mandi dan pengawasannya susah. Tapi kalau narkoba itu kan susah pakai, mau beli aja itu umpet-umpetan, mau mengkonsumsi umpet-umpetan takut ditangkap. Nah, narkolema, adiksi terhadap gambar porno ini nggak ada yang mengawasi, walaupun kita punya undang-undang pornografi. Nah, oleh karenanya ini perlu mudah-mudahan ada pihak-pihak yang berkepentingan dan bisa ikut mengawasi narkolema ini. Nah, Pak Kiai, istilah narkolema itu kapan ini dicetuskan, Pak Kiai? Sehingga ini harus kita dengungkan, harus kita sebarluaskan. Tentu saja ini dari Pak Kiai, idenya dengan BNN kali. Pak Kiai. Baik, Prof. Untuk sebetulnya narkolema itu secara diksi memang belum banyak diketahui orang. Tapi kalau untuk sifatnya general itu udah banyak tahu, seperti yang Prof katakan bahwa dikatakan bahwasanya dikatakan adiksi itu banyak ya. Jadi bisa diketahui situs itu narkolema itu adiksinya itu baru awal, tapi belum banyak diketahui. Tapi untuk generalnya sudah banyak orang seperti bermain gadget sehingga menjadi satu kecanduan, sehingga sifat candu pornografi itu sebenarnya sama dengan sifat candu dalam orang yang menggunakan nafsa, Bro. Oke. Lalu gejalanya seperti apa, Pak Kiai? Yang orang-orang kena narkolema itu biasanya, pertama saya bertanya dulu Pak Kiai, yang datang ke Pak Kiai minta diterapi, minta disembuhkan dari narkolema itu terutama dari golongan apa, Pak Kiai? Golongan ekonomi lemah, golongan ekonomi menengah, atau golongan ekonomi atas juga ada. Kalau narkoba mungkin dari menengah ke atas kali ya. Gimana Pak Kiai? Kalau untuk narkolema itu dari menengah, Bro. Sangat identik saja kalau jika yang datang itu ke Ponpes untuk diterapi atau dipulihkan di Ponpes dengan ilmu religius agama, itu pasti cirinya adalah orangnya itu selalu nggak lepas dan ingin yang namanya memegang HP. Kalau tidak dikasih, dia cenderung kepada marah, lalu mengurung diri, dan yang paling berbahaya jika tidak diberikan dengan penanganan khusus, maka kadang-kadang ada manajemen krisis, dia mengatakan saya ingin bunuh diri, saya ingin minum sianida dan sebagainya itu, Bro. Oke, jadi mirip ya, malah lebih jelas itu barangkali Pak Kiai, lebih jelas ancamannya bagi dirinya orang-orang yang adiksi terhadap narkolema daripada narkoba. Kalau narkoba kan mungkin nggak sadar tuh Pak Kiai, mungkin, atau sama-sama nggak sadarnya mereka itu, Pak Kiai. Sebetulnya kalau orang yang narkoba itu sebetulnya sama, Bro. Kalau narkoba sama-sama tidak sadar kalau ketika dia penyalahguna narkotiknya atau zatnya itu dia banyak dan biasa mengkonsumsi, maka di situ ada penimbunan residu yang jahat di situ, sehingga dia mengakibatkan seperti kecanduan dan berkata kotor dan sebagainya. Nah, kalau narkolema pun sama, cuman bedanya narkolema itu yang dilihat oleh mata sehingga
dia menjadikan kecanduan. Jadi hampir-hampir mirip, cuman perbedaannya kalau narkoba itu harus ada barang yang dipegang dan ditelan. Kalau narkolema bisa lewat handphone saja ataupun dengan sembunyi-sembunyi pun dia bisa, Bro. Oh ya. Jadi modalnya adalah saraf penginderaan baik mata maupun telinga itu yang modal utamanya narkolema itu. Nah, kemudian Pak Kiai, yang narkolema itu jumlahnya kan mungkin lebih sedikit yang menggejala dibawa ke pesantren, Pak Kiai. Itu mungkin karena itu aib disembunyikan keluarga, atau mungkin karena tidak sadar kemana harus pergi untuk penyembuhannya. Bagi yang punya keluarga terkena narkolema maupun narkoba, ya silakan saja datang ke pesantren Bidayatus Shalihin yang dipimpin Pak Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan di Sleman, dan tentu saja di situ akan ada kurikulumnya, ada program bagaimana untuk menyembuhkan anak-anak narkolema dan narkoba itu. Gimana Pak Kiai? Kira-kira jumlahnya itu tadi. Apakah mungkin yang datang ke situ itu kalau narkolema selalu dengan keluarga, tapi kalau narkoba selalu dengan BNN dan keluarga? Apa bedanya Pak Kiai? Bedanya yang pertama adalah untuk narkolema pasti yang datang dengan keluarga. Karena kebanyakan narkolema itu yang tercandu kecanduan narkolema itu adalah anak-anak masih kecil, seperti anak SD, seperti anak SMP dan SMA. Sehingga orang tua yang datang. Namun demikian sebetulnya sama ketika datangnya ke pondok pesantren atau ke tempat-tempat terapi itu, kadang-kadang orang tua yang sudah memang mengalami amat dahsyat tidak mampu untuk merawatnya, sudah istilahnya sudah luar biasa sehingga harus meminta bantuan. Karena kalau tidak seperti itu, belum ada gejalanya yang parah, maka orang tua anggapnya adalah itu main HP. Bahkan kadang-kadang yang tidak tahu juga diberikan, tidak ada batasan-batasan memain HP. Padahal di situ jelas itu anak itu sudah kecanduan. Nah, sedangkan untuk narkoba itu bisa datangnya dari BNN, datang sendiri. Kalau dari Dinsos itu ada IPWL, lalu datang dari orang tua, tergantung dari kebutuhan orang tua itu sendiri atau anak itu. Kalau anak itu ketangkep oleh BNN atau Polda atau polisi, maka dia diantar oleh BNN untuk direhab sambil menunggu, mohon maaf, masa sidang. Nah, dari situlah dihitung dari pondok pesantren berapa bulannya masa tahanan itu dihitung, terkena berapa vonis, maka terhitung dari situ. Namanya ada TAT, tim asesmen terpadu, itu yang miliki adalah dari yang terkait BNN, Bro. Oke, ya baiklah Pak Kiai, kita sudah berbicara banyak hal. Mudah-mudahan ini menginspirasi para orang tua, para siswa, para anak-anak dan ibu-ibu muda, dan juga kakek nenek ketika mengasuh cucu-cucunya, supaya jangan sampai kebablasan masuk ke narkolema akibat dari mereka kecanduan HP, gadget-gadget yang selalu di tangan mereka. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai ya kebersamaannya dengan Suyanto.id, dan tentu saja kita akan ketemu minggu depan bagaimana berbicara kurikulum di pesantren Bidayatul Shalihin untuk menerapi, untuk menyembuhkan anak-anak korban narkoba dan narkoba itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bro. Ya, terima kasih Pak Kiai.